Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita buka hari kita pada saat ini dan seluruh kegiatan-kegiatan kita dengan terlebih dahulu bersaat teduh dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, yang menjadi bekal jiwa kita dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kita satu hari ini, pada hari Rabu 10 April 2024, tertulis di dalam Keluaran 14 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Jahu badomar porang homokopamu, asal hohopamu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Israel banyak mengalami kesulitan dan kesusahan. Walau Allah yang sudah merancangkan kehidupan untuk keluar dari Mesir bagi Israel, tidak serta-merta semuanya mulus, semua tanpa beban, semuanya tanpa lecet dan tanpa diterpa matahari. Israel masih terus bergumul dan Tuhan Allah mengizinkan pergumulan itu. Tidak gampang bagi Israel untuk keluar dari Mesir. Banyak hal yang mereka jalani. Banyak tantangan, bahkan penolakan Firaun. Salah satunya persoalan yang mereka hadapi. Namun di dalam kesulitan, kepelikan itu, Tuhan Allah menunjukkan kepada Israel, Dia tidak meninggalkan Israel begitu saja. Tuhan Allah justru mempertunjukkan keajaiban mukjizatnya kepada orang-orang yang dikasihinya. Pergumulan itu, kesulitan itu diizinkan melewati kehidupan bangsa Israel. Namun Allah hadir dalam kehidupan Israel, membawa hal yang sangat-sangat luar biasa bagi bangsa tersebut, sehingga bangsa tersebut bisa keluar dari Mesir dengan luar biasa, dengan hal yang sangat-sangat hebat. Walau penolakan yang diberikan oleh Firaun, tetapi itu tak dapat menghalangi rencana Allah yang akan membawa bangsa itu keluar dari Mesir menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang terberkati. Allah senantiasa berjalan di depan bangsa Israel. Allah senantiasa menyertai, menyinari. Pada siang hari, Allah menyertai mereka dengan tiang awan, dan pada malam hari ada tiang api yang memberikan petunjuk sebagai kompas dan penerangan bagi mereka. Namun Firaun tidak serta-merta melepaskan begitu saja. Dia terus mengejar dan mengejar bangsa itu. Dan dalam rasa takut, bangsa Israel terus meraung-raung, terus meminta dan terus memanggil nama Musa. Dan Musa hadir menyampaikan penguatan serta penyertaan Tuhan Allah pada bangsa tersebut. Musa menguatkan bangsa Allah dengan mengatakan, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini padamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa. Di depan mata mereka, mereka melihat kehancuran dan kematian yang dialami oleh orang Mesir, oleh pasukan Firaun yang selalu meminta dan mengharapkan
kematian dan penyiksaan, penganiayaan kepada orang Israel. Penguatan itu nyata terjadi. Mesir hanyut dan ditelan oleh air laut. Tidak ada yang bersisa. Saudaraku, jika Allah dalam firman ini mengatakan tidak akan membiarkan bangsa Israel begitu saja dalam hidupnya, tidak meninggalkan bangsa itu di dalam kemelut dan penderitaannya. Tuhan mengizinkan persoalan pergumulan itu hadir dalam hidup bangsa Israel. Namun Tuhan Allah hadir dengan mujizat dan kemahakuasaannya. Allah maha hadir, maha kuasa menghadirkan kemerdekaan dan kebebasan buat bangsanya. Jika itu terjadi pada bangsa Israel, pasti akan terjadi pada diri saudara, pada diri saya, pada diri setiap orang yang bergumul mengalami penderitaan dan penganiayaan. Saudaraku, pergumulanmu pasti ada, pasti banyak. Persoalan pasti tak pernah berhenti selama nafas kita masih di tubuh ini. Kesusahan itu pasti kita temui. Justru kesusahan dan kesulitan itu yang membuat kita semakin smart. Dan kalau kita mau menaklukkannya dengan rasa takut akan Tuhan. Samudra akan disebut dengan samudra jika ada gelombang laut yang besar. Di mana ada samudra, di sana ada gelombang laut yang kuat menghempaskan. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Di mana ada kehidupan manusia, di sana akan ada pergumulan, persoalan pelik, bahkan mungkin hati kita yang kecut bisa saja terjadi karena pergumulan itu. Namun yakinlah saudaraku, kasih Tuhan senantiasa memampukanmu untuk tegar, kuat dan bertahan sampai gelombang persoalan itu pecah sendiri dan tak mampu menenggelamkanmu. Dan kasih Tuhan akan menyertaimu. Dia ada untukmu. Dia akan berperang untukmu asal kamu diam saja. Kamu diam saja artinya bukan tenang-tenang saja, ongkang-ongkang kaki, bukan. Senyum-senyum saja menertawakan orang lain, bukan diam yang begitu. Tetapi diam, yakin dan percaya. Diam, berdoa dan berharap pada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan karya Tuhan dalam hidupmu dan tetaplah berpasrah padanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kasih-Mu yang menyertai dan menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang meneguhkan jiwa kami, mengingatkan kami bahwa Engkau senantiasa berperang untuk kami. Asal kami diam saja di dalam iman percaya kami padamu. Hanya padamu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Apapun yang akan kami jalani hari ini dan dalam kehidupan kami, hari lepas hari, kemarin, hari ini dan besok. Biarlah Engkau yakinkan kami, Engkau ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan berseru. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.